Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada ma fil milai sholatan daimatan bidamamil muqilah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu dosen Ora Gores UK MPD selaku dosen mata kuliah manajemen BK. Di sini saya beserta teman saya sendiri Muhammad Imam Muzaki, yang kedua yaitu Khairul Ayun, yang ketiga yaitu Bapak Ferry Susanto Yoga Ramana akan mempresentasikan tentang bimbingan konseling komprehensif dan analisis kebutuhan dan perencanaan program bimbingan konseling. Itu suatu program pendidikan di sekolah yang diberikan oleh konselor sebagai pelaksanaan program bimbingan konseling di sekolah dan bertujuan untuk memandirikan peserta didik. Bimbingan dan konseling komprehensif disusun berdasarkan 4 komponen. Yang pertama yaitu layanan dasar. Layanan dasar adalah layanan bimbingan yang bertujuan membantu seluruh siswa mengembangkan perilaku efektif dan meningkatkan keterampilan hidupnya. Yang kedua yaitu layanan responsif, adalah layanan yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh siswa pada saat ini. Yang ketiga yaitu layanan perencanaan individual, adalah upaya yang bertujuan membantu seluruh siswa membuat dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, karir dan kehidupan sosial dan pribadinya. Dan yang terakhir yaitu dukungan sistem, adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara serta meningkatkan program bimbingan. Strategi implementasi bimbingan dan konseling komprehensif. Yang pertama layanan dasar. Di layanan dasar ada bimbingan klasikal, yaitu layanan dasar diperuntukkan bagi semua siswa secara terjadwal. Konselor memberikan layanan bimbingan kepada para siswa. Kegiatan layanan dilaksanakan melalui pemberian layanan orientasi dan informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi siswa. Yang kedua yaitu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Konselor berkolaborasi dengan guru dan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang siswa, membantu memecahkan masalah siswa, karena program bimbingan akan berjalan secara efektif apabila didukung oleh semua pihak termasuk guru mata pelajaran dan wali kelas. Yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan orang tua. Dalam upaya meningkatkan kualitas program tersebut, konselor perlu melakukan kerjasama dengan para orang tua siswa. Kerjasama ini penting agar proses bimbingan terhadap siswa tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga oleh orang tua di rumah. Melalui kerjasama ini memungkinkan terjadi saling memberikan informasi dan tukar pikir antara konselor dan orang tua dalam upaya membanggakan posisi siswa atau memecahkan masalah yang mungkin dihadapi siswa. Terus strategi yang kedua yaitu layanan responsif. Di sini yang pertama yaitu konsultasi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara berkonsultasi dengan berbagai pihak seperti guru, wali kelas, kepala sekolah, atau pihak lain di luar sekolah dalam memberi bimbingan kepada para siswa. Yang kedua yaitu konseling individual atau kelompok. Memberikan layanan konseling ini ditujukan untuk membantu para siswa yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangan. Yang ketiga yaitu Rafael, apabila konselor merasa kurang memiliki kemampuan untuk menanggung masalah klien, maka sebaiknya dimerafatkan atau mengalihkan klien kepada pihak yang berwenang.
Yang terakhir yaitu bimbingan teman sebaya. Kegiatan bimbingan dengan cara memanfaatkan teman sebaya yang sebelumnya telah dilatih memberikan bimbingan kepada semua temannya. Fungsi teman sebaya ini ialah sebagai penampung curhat temannya maupun saran pendapat bagi penyelesaian masalah. Strategi implementasi bimbingan dan konseling komprehensif berikutnya yaitu layanan perencanaan individual. Penilaian individual atau kelompok, konselor bersama siswa menganalisis dan menilai kemampuan, minat, keterampilan, dan prestasi belajar siswa. Dapat juga dikatakan bahwa konselor memantau siswa menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya, yaitu yang menyangkut pencapaian tugas-tugas perkembangannya atau aspek-aspek sosial, belajar, dan karirnya. Strategi implementasi bimbingan dan konseling komprehensif yang keempat yaitu dukungan sistem. Di antaranya adalah pengembangan profesi. Upaya untuk meneruskan meningkatkan profesionalitas atau keahlian pelaksanaan bimbingan terutama pada konselor. Peningkatan keahlian dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, lokakarya, penataran, maupun pendidikan lanjut dari standar minimal yang dipersyaratkan. Dukungan sistem yang kedua yaitu manajemen program, melakukan pembenahan tata kelola program BK. Pembenahan tata kelola ini berupa kejelasan pembagian tugas, sistem reward dan punishment, promosi, jaminan hari tua, dan kerjasama dengan unit atau institusi lain. Yang berikut yaitu riset dan pengembangan. Upaya untuk selalu melaksanakan inovasi dalam melaksanakan bimbingan, penggunaan teknologi mutakhir seperti komputer bagi pelaksanaan bimbingan merupakan suatu keharusan. Demikian pula teknik-teknik dalam memberikan bimbingan harus selalu mengikuti perkembangan dan kesesuaian dengan kebutuhan siswa. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ialah kegiatan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat atau kesenjangan proses pelayanan untuk menetapkan media yang tepat dan relevan dalam mencapai tujuan pelayanan atau goals and objective yang mengarah pada pencapaian tugas perkembangan. Analisis kebutuhan konseling dilakukan sebelum suatu program pelayanan bimbingan dan konseling dirancang dan dikembangkan. Pada prinsipnya, tujuan analisis kebutuhan adalah untuk mengidentifikasi topik dan media pelayanan yang tepat dan relevan. Pelaksanaan analisis kebutuhan. Pelaksanaan analisis kebutuhan diperlukan yaitu identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan, bimbingan dan konseling merupakan kegiatan pengelompokan masalah yang berkaitan atau yang ada pada peserta didik. Kebutuhan atau masalah peserta didik dapat diidentifikasi melalui 1. Karakteristik siswa seperti aspek-aspek fisik, kesehatan, dan keberfungsiannya, kecerdasan, motif belajar, sikap dan kebiasaan belajar, temperamen, periang, pendiam, pemurung atau mudah tersinggung, dan karakternya seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Yang kedua, harapan peserta didik, sekolah, dan masyarakat dapat dianalisis dari tugas-tugas perkembangan yang dijabarkan dalam rumusan kompetensi dan materi pengembangan kompetensi yang ada dalam silabus. Pelaksanaan analisis kebutuhan berikutnya yaitu kegiatan analisis.
Pengukuran kebutuhan merupakan kegiatan penting dalam menyusun program bimbingan di sekolah. Dalam hal ini, Klein dalam Bates di tahun 1979 menyatakan bahwa pengukuran kebutuhan perlu dalam penyusunan program karena 1. Pengukuran kebutuhan akan memfokuskan perhatian perencanaan program kepada masalah-masalah yang penting. 2. Pengukuran kebutuhan memberikan dasar pengesahan bahwa perhatian perencanaan program hanya kepada kebutuhan tertentu. 3. Pengukuran kebutuhan memberikan informasi dasar untuk pengukuran perubahan informasi siswa. Pengukuran kebutuhan dipandang perlu dalam menyusun program bimbingan karena hasil pengukuran kebutuhan membantu 1. Pembuatan keputusan. Yang kedua, menyusun rancangan program. 3. Mengembangkan. 4. Melaksanakan dan menilai program bimbingan. Penyusunan program bimbingan konseling. Penyusunan program bimbingan dan konseling dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan atas apa yang dibutuhkan oleh konseli dalam rangka pemenuhan tugas perkembangannya. Data yang dihasilkan dari hasil analisis kebutuhan akan menjadi bahan acuan dalam menyusun program bimbingan dan konseling. Dalam penyusunan program bimbingan konseling dapat dilakukan dalam beberapa hal atau langkah-langkah yang bisa teman-teman simak pada makalah yang sudah kami sharing di Google Classroom. Perencanaan sarana dan biaya. Fasilitas atau sarana yang diharapkan tersedia di sekolah ialah ruangan tempat bimbingan yang khusus dan teratur, serta perlengkapan lain yang memungkinkan tercapainya proses layanan bimbingan dan konseling yang bermutu. Ruangan hendaknya sedemikian rupa sehingga di suatu segi para siswa yang berkunjung ke ruangan tersebut merasa senang, aman, dan nyaman, serta sesuai dengan asas-asas dan kode etik bimbingan dan konseling. Terkait dengan fasilitas bimbingan dan konseling dapat juga disusun dengan beberapa hal sebagai berikut. Mungkin teman-teman kelanjutannya bisa simak juga di makalah yang sudah kami sharingkan. Sarana yang diperlukan untuk penunjang layanan bimbingan dan konseling diantaranya adalah tempat bekerja dan melaksanakan kegiatan BK. Yang kedua, peralatan instrumentasi BK, termasuk instrumen pengungkapan masalah dan kondisi siswa, baik yang bersifat tes maupun non-tes, serta didukung dengan format-formatnya. Berikutnya yaitu sarana yang diperlukan adalah bahan-bahan informasi seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan. Yang berikutnya buku-buku bimbingan. Selanjutnya pedoman kegiatan yang meliputi SK dan ketentuan serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah tentang BK dan pendidikan pada umumnya, atau panduan operasional penyusunan program BK, penilaian hasil layanan BK. Demikian sedikit pemaparan pada presentasi kami kelompok 7 pada mata kuliah manajemen BK. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, mari kita diskusi bersama pada media belajar Google Classroom. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.